Halo guys, kita dari Anamor Film, kenalin gue Bodan. Gue Jajal. Gua Kibos. Di podcast ini kita bakal bahas seputar perfilman ya. Iya. Baik ya Indo, semuanya lah ya. Semuanya. Soal perfilman. Ya. Untuk episode perdana kita bakal bahas film yang cukup fenomenal di tahun 2019 yaitu Betul. Parasite. Parasite. Nah, pada saat ini tuh film cukup fenomenal di tahun 2019 karena dia menang Oscar. Kategori apa tuh bang? Dia masuk kategori Best Picture pada tahun itu. Damn. Berarti pemecah rekor juga nih. Pemecah rekor Untuk film Asia pertama. film Asia pertama. Tapi menurut lu layak gak nih film? Layak sih, Buat maksudnya dapetin si penghargaan tadi. layak sih, maksudnya selain pengambilan gambar ya karena jelas Best Picture gitu. Cerita itu juga bener-bener manis banget. Gue pribadi nonton ini film 2 kali. Pas gue nonton yang kedua tuh memang sutradara ini, direktur ini bagus banget gitu, naruh detail-detail kecil yang bisa kita perhatiin selama film gitu. Oke. Nah, makanya kita akan bareng-bareng breakdown di episode kita kali ini. Oke, langsung aja kita bahas film ini sedikit garis besarnya ya. Oke. Kalau ibaratnya diceritain dikit, ini film ngegambarin dari 2 keluarga yang punya strata sosial yang sangat-sangat beda. Patah banget. Bumi langit. Yang Kacau. satu miskin dan yang satu kaya. Iya. Nah yang miskin ini kita kasih label aja keluarganya Pak Kim lah. Kayaknya bukan label deh. Bukan, emang miskin dia. Diperankan Emang diperankan oleh keluarga ditugaskan Kim. untuk menjadi orang miskin. Oke. Iya dong, aktor dia kan. Oke. Masa aktor miskin beneran? Oke. Ya. Oke, dan si kayaknya namanya Park, keluarga Park. Keluarga Park. Terus diceritain di film gimana si keluarga Kim pelan-pelan masuk ke kehidupannya si keluarga Park. Wow. Tapi caranya ya halus dengan ada twist-twist di belakangnya. Nah, gue sih ini ya impress banget sama cara sutradaranya ngeeksekusi idenya. Ya. Maksudnya yang lu jelasin tadi kan ide gimana sih harusnya filmnya, tapi eksekusi dari filmnya tuh emang manis banget, kayak semua scene-nya tuh dapet banget gitu sebagai penonton ya. Terus juga nggak cuman dari visual tapi dari segi cerita juga ngebangun plotnya, terus tensinya semuanya Setuju. perfect. Bagus banget ya. Bagus banget. Dan Emang emang dia apa? twistnya juga emang agak nyeleneh nih. Ya, agak nyeleneh. Tiba-tiba gelap parah gitu kan. Kental banget gelap ya. Emang iya tadi sih bener eksekusinya emang terlalu Eksekusinya bagus banget gitu kan, buat karena film ini. si Bong Joon-ho juga kan referensinya ke film Hollywood juga. Jadi makanya kita tuh masih kayak dapet wah ini kayak film sana Transisi banget gitu. dari yang dikenalin sebagai orang miskin, keluarga miskin, masuk ke kelas atas itu halus banget. Halus. Emang dasar keluarga jenius dibungkus sama keluarga miskin aja gitu. Iya, bener-bener Jadi kehalang gini. duit aja. Iya. Duit aja. Nah, jadi buat yang belum nonton, ya walaupun kemungkinan kecil ya, karena Kecil banget lah ini. di 2019 siapa Ini sih film yang terlalu meledak di tahun itu, betul, ya. kayak sini Parasite, situ Parasite, gitu-gitu. Beda Ya, tembok ngomongin sama tapi gitu. iya makanya, ya anggap aja ada yang belum nonton lah ya. Iya, kita anggap aja asumsikan. anggap aja belum ada yang belum Masa nonton. iya. Kita ceritain agak lebih detail ya. Jadi ini ngeceritain tentang keluarga di mana keluarga Kim yang digambarkan sangat miskin. Karena dia hidup di lingkungan yang kompleknya udah miskin, udah kumuh. Tapi dia hidup di bawah basementnya. Lu bayangin jadi paling miskin di antara yang termiskin. Termiskin. Jadi bener-bener di bawah. Wah, Emang Di harus bawah. jadi yang Harus yang mentok mata kanan. Betul. nggak salah ya ratanya kayak. Kalau Kenapa di miskinnya gitu Rata loh. kiri harusnya. Miskonsep Orang gitu. miskonsep. Karena dia hidup juga pun dari kayak cuma ngelipetin kardus pizza gitu loh. Itu kan masih Dipotong. freelance. Masih freelance dan dipotong Masih loh. dipotong gajinya. Wah, itu kayak ya sesuatu yang kerjaan Berat lah ya. berat banget. Kehidupan yang berat kurang banget. layak. Nah, suatu saat si anak sulungnya keluarga Pak Kim, si Kiwo. Kiwo itu dapat tawaran dari temennya buat ngegantiin si temennya itu ngajar privat di keluarganya Pak Kim ini, Pak Park. Karena teman ini sebelumnya emang guru privat. Guru privat di sana. Iya, tawarin. Nah, disinilah kesinambungan antara keluarga Kim dan Park awalnya. Garis temunya di sini nih. Oke. Jadi si Kiwo pertama kali dipercaya sama si temennya itu buat ngegantiin dia jadi guru les privat di sana. Dapatlah dia kerja di sana kan. Disitulah titik mula di mana si Kiwo ada rencana buat ngebawa satu-satu keluarganya. Nepotismenya itulah ya. Nepotisme dan Masuk, ordal. masuk, Ini kan? nepotisme dan ordal beda tipis. Nepotisme dan ordal. Dan agak unik sebenarnya ordal ini, anak yang masukin bapaknya.
Agak kebalik ya. Agak kebalik Anaknya ini. masukin adenya, Agak kebalik. adenya masukin bapaknya kan. Habis itu baru ibunya. Iya. Dan itu semua tenaga profesional lagi. Iya. Si Kiwonya bahasa Inggris, guru Bahasa Inggris dengan memalsukan ijazah. ijazah di warnet. warnet lagi bener di warnet. Si Kijungnya jadi keluarga Jadi guru seni buat Wah, anak psikolog. Keren, terapi seni. itu Bahkan sampai keluarga Park sendiri aja kaget kayak karena tiba-tiba dapat diagnosa anaknya begini dari gambar. dan itu sepintar itu gitu mereka nipunya. Iya, emang jago banget. cerdik bahkan sampai bapaknya waktu habis sudah diangkat sama keluarga Park jadi sopir ya. Dia sampai bikin kartu nama buat masukin ibunya biar percaya agensi ART. Gokil. Kayak gila ini niat banget. Iya, Perfect crime gitu. Nggak crime sih, cuman maksudnya hitungannya Itu kan crime sih itu. soalnya tipu. Pemalsuannya banyak, Pak. Itu udah crime dari Iya awal. benar. Soalnya tipu. Dari awal emang niat buruk isinya. Iya. Tapi selain tipu menipu ya, film ini tuh nggak cuman berkutat di situ doang gitu. Jadi kayak menurut gue selain tipu menipu, si director ini pinter banget buat push limit dari ceritanya. Iya. Jadi kita kan di awal film tuh benar-benar kayak digambarkan, oh ada keluarga miskin yang pengen masuk ke keluarga kaya dengan cara nipu nih masukin satu-satu. Iya. Ternyata ada twist yang lebih, wah, gitu loh. Maksudnya kayak dimaksimalin. Maksudnya kayak remeh-remeh. Push limit banget. Dan fun fact-nya ternyata itu tuh dia tuh terinspirasi si siapa nama sutradaranya? Martin Scorsese. Bukan. Sutradara ini. Oh, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho itu dia terinspirasi karena dia pernah jadi itu guru private dan dia terfikir konsep ini. Agak kriminal ide awalnya ya. Karena real life. Iya. Karena real life. Untung idenya direalisasikan ke film, bukan beneran. Kalau realita kayak masalah. Kayak agak masalah. Iya, Soalnya kalau misalkan lu bener-bener nonton dari awal, maksudnya lu belum pernah tahu apa ini tentang film tentang apa ya? Kayak film slice of life gitu loh. Iya. Kayak di twist Ada belakangnya miskin dan kaya gitu. Iya, kayak orang kaya Oh, gue mati, tahu nih filmnya orang kan. miskin mati. maksudnya kayak dari awal tuh gue tahu nih film tentang drama nih. Iya. Ternyata. Gue kira bakal jadi average another Korean drama. Betul. Wah, ini another level, man. Pemecah rekor. Walaupun memang di Best Picture. Ya. Tapi secara Oscar bro tetap Oscar sih. bro. Dan Nominasi aja udah gila, Pak. Juga mantap sih. Gila sih. Dan gak cuman twist-twist yang nyeleneh gak masuk akal. Kayak kok aneh banget nih tiba-tiba bisa jadi begini. Ada beberapa scene yang menurut gue lumayan kocak gitu. Kayak contoh pas waktu nih TBC bukan TBC. yang matanya bukan. Ini sebenarnya kocak tapi ada deg-degan juga gitu. Jadi pas si keluarga Kimnya lagi bukan pura-pura, simulasi jadi orang kaya. Pas ditinggal sama keluarga Pak kan. Iya benar. Pada kemah. Dia oke jadi orang kaya bentar nih, puas-puasin kan. Semua benar. Minuman mahal, iya segala macam. badai hujan kilap anjing bocahnya. Dia puas-puasin karena simulasi jarang-jarang ya. Iya. Nah, terus ternyata nggak lama dari situ ada kendala lah. Tidak semulus itu rencana mereka untuk mensimulasikan menjadi orang kaya. Iya. Ternyata di hari itu hujan deras banget. Akhirnya tempat kemahnya keluarga Pak tuh nggak bisa karena sungainya naik. Akhirnya arus semua pada geser kan. Balik. Dan memutuskan untuk pulang. Ngabarin mepet lagi. Iya. 8 menit. Sebenarnya harusnya nggak ngabarin itu. Kan dia cuma nelpon buat bikinin gua mie dong. Itu kalau kagak BM mie si nyokapnya itu udah meninggal. Itu kelar. Ngapain ini balik di sini? Lu bayangin orang nipu sekeluarga lagi di rumah orang yang dia tipu. Ngumpul hura-hura segala macem. Tiba-tiba ada kabarin yang punya rumah pulang 8 menit lagi nyampe. Mau ngapain? Malah disuruh bikin orang mie kultumnya lagi. suka lewat. Kagak 7 menit. 8 menit doang ini. Ya Allah kayak gila itu terus gimana mereka tuh harus beresin yang tadi habis pesta-pesta. Ya simulasi orang kaya tadi. Nah soal setting si Bong Joon-ho ini dia bikinnya kontras banget. Kita tuh kalau pertama kali lihat kayak langsung anjir. Dia tuh ngebikin si rumahnya Pak Kim sama Pak Park itu bener-bener berbanding jauh terbalik ya tadi yang udah gue bahas di awal ya. Si Kim tuh keluarganya
ditinggal di tempat yang udah emang komplek kumuh dan tinggalnya di basement pula. Sedangkan keluarga Park udah mah kalau mau kesana naiknya jalanan lu naik, udah gitu naik tangga lagi, udah gitu di atas lagi rumahnya. Terus masuk rumahnya naik tangga lagi. Naik tangga lagi dan itu rumahnya beneran ngegambarinnya beneran gak usah mikir ya. Gak usah mikir, itu udah mewah banget ya. Megah. Maaf guys. Oh ya, penyebutan. Fun fact soal rumah si Park itu, rumah orang kaya itu. Lo tau gak rumah itu dibikinnya dari nol. Jadi itu set film. Serius lo? Anjrit. Jadi benar-benar set film itu. Itu rumah tadi gak ada. Dibikin. Jadi mirip-mirip ladang jagungnya Interstellar. Holy. Jadi kayak itu tadi nggak ada, dibikin udah buat ini. Shoot satu film deh. Kayak rumahnya harusnya dijual sih apa dikontrakin gitu ya. Anjir itu ngabisinnya berapa? Sebenarnya bisnis plan-nya emang real estate gitu. Bukan film. Bukan film. Kayak McDonald. Ya bukan film, ini emang pengen jualan rumah aja. Gila, bikin film dari nol cuma buat bikin film anjir. Iya, jadi agak gak masuk akal sini orang ini sebenarnya. Gila anjir. Dan yang lu tadi bahas kayak yang masalah tangga itu juga emang direncanain sama si sutradaranya buat ngegambarin seberapa jauhnya kasta sosial mereka. Karena tangga itu hal yang paling mudah buat ngegambarin kasta sosial. Lu sadar nggak? Nih dari rumahnya Park naik ada tangga, tangga yang ke jalanan dulu nih. Iya benar lagi. Dari tangga ke jalanan yang keluar rumah dia kan basement tuh, jalan tancap tuh. Ini baru masuk rumah orang miskin kan dia miskin banget soalnya. Terus habis itu ada tangga lagi buat ke jalanan yang gede. Dia harus naik lagi ke rumahnya. Kompleknya tuh. Yang kompleknya. Mau masuk rumahnya Park. Masuk ke rumah Park ada tangga lagi. Kan habis pintu buka tangga dulu tuh. Belok masuk tangga lagi. Makanya kan kita sering banget ada scene yang anaknya masuk, bapaknya masuk dari tangga tuh, tak datang. Itu masih area umum tuh. Area yang dimana pembantunya mondar-mandir apa segala macam. Kamar anak, kamar nyokap, bokap di atas semua. Tangga lagi. Wah, beneran emang gambarin seberapa struggle dia kayak buat naik ya. Kayak bawah banget sampai atas gitu. Bahkan keluarga Kim ke WC naik deh. Iya. Itu konsep arsitekturnya keberantakan memang itu kalau misalnya air. Wah. Kalau tai keluar. Bebas orang kaya. Jorok mas. Masnya terlalu liar nih. Gila. Pembahasan joroknya nih. Jorok tai ya. Jadi emang tiap naik tangga itu ngegambarin bahwa emang se-struggle itu keluarga Kim buat nyentuh apa ya? Wilayah. Iya, wilayah si Park, keluarga Park ini karena yang sangat kaya dan sangat miskin tadi gitu. Jadi jatuhnya kayak si Kim itu berjuang buat ke situ. Iya. Tapi mereka cukup pinter sih nyampe sana. Iya makanya. Itu cara yang paling cerdik sih. Cara cerdik. Kalau masuknya bagus. Tapi kayak karena hoki di awal iya, itu ada faktor luck juga. Gue baru mau ngomong. Di awal itu cukup. Gitu. Kalau dia nggak punya temen nih, makanya guys bergaul. Misalkan siapa? Kiwo introvert, dia cuma diem aja bang. Gak bakal dapet itu. Saya belakang batu. Batu dilus-lus. Keluar jin. Terlalu liar. Masa terlalu Aladin nih. Orang batu ada. Iya. Terlalu Songgongkong. Nah, kesenjangan sosial ini jelas jadi tema utama di film Parasite ya. Iya benar. Karena nggak cuman ngeceritain dua keluarga dengan dua kelas yang berbeda, tapi juga ngingetin gimana bahwa banyak ada keluarga Kim yang emang terjebak di garis kemiskinan itu dan susah keluarnya. Gitu. Iya. Nah itu yang ngebuat film ini tuh ngeklik banget karena masalah kesenjangan sosial ini sangat relate gitu, nggak cuma di Korea Selatan betul, doang, karena seluruh dunia bro. Iya, ini masalah udah berdampingan lah sama itu ya. Sama betul, itu. Masalah universal itu. Sesimpel ya mungkin akhir-akhir ini gitu, kayak ada di sisi lain lu mungkin ada saudara, temen, siapapun lu, ya yang wah anjir buat makanannya susah bro. Kayak gila. Tapi di sisi lain lu ngeliat internet orang berebutan di Popmart itu beli boneka. Labubu. Kalau gua nggak beli, maksudnya gua nggak ke Popmart, cuman kalau gua searching harganya di 380, 360 segitu kayak. Gila. 100.000 itu udah bisa makan aneh-aneh tuh. Nasi Padang dapat
paket ceban 30 orang. Warteg misalkan udah banyak. Ambil 15.000. Nasi Padang depan Nasi Padang 15.000, nasi free flow. Iya. Sedangkan kalau pakai Bondan Kalabubu udah. Iya. Selesai. Labu 3 jam lupa. Ditaruh di kamar. Apa tuh? Tempat debu. Maksudnya ya jelas banget gitu kan. Maksudnya kesenjangan antara di saat orang lain ada yang struggle, ada orang yang bisa menghamburkan uang, ya udah 300.000 gitu loh. Cuma-cuma aja gitu. Gue tidak menyalahkan orang-orang yang beli Labubu. Maksudnya kayak ya mereka ada duitnya gitu loh. Ini cuma ngasih cash nyata aja. Cash nyata aja. Kesenjangan sosialnya. Dan emang ajaibnya nih di film ini yang bikin gua kagum adalah si lucu aja gitu ngelihat keluarga Kim berangkat dari bawah seakan-akan dipandang sebelah mata sama keluarga Park ya. Ternyata mereka semua punya otak-otak jenius dan selalu bisa ngakalin si keluarga Parknya gitu loh. Bener-bener kayak otaknya tuh ada sebenarnya. Ya emang kepepet sih, gue nggak salah juga. Maksudnya kayak namanya orang sorry to say di bawah garis kemiskinan apa aja kan dilakuin. Dan kalau lo tahu ya, sangat mungkin dihalalkan nih sama mereka. Iya, dan kalau lo tahu itu semua spontan. Iya. Waduh, referensi 80, 90 masnya. Sesuai outfit mas. Soalnya ya pas Kiwo ditawarin, maksudnya pas si ibunya itu ngomong tentang guru seni segala macam, itu Kiwo langsung kepikiran, kenapa nggak kakak gue? Adek gue nih. Adek gue. Dan begitu terus sampai yang sopir. Adek kepikiran. Kenapa kagak? Sorry. Ini keluarga oportunis sebenarnya. Nah, yang itu oportunis. Tapi pas yang sopir ngangkat bapaknya sama ngangkat ibunya, itu direncanakan. Bahkan sampai mereka punya skrip loh. Sampai ini apa? Nebak kayak jawabannya apa? Terus karena si ibunya udah kebaca cara kayak karakter gimana. Anak tuh sampai bikin skrip sampai bapak itu harus ngapalin. Kayak misalnya nanti ibunya jawab ini, lu jawab ini. Gila. Tapi keluarga Kimnya. Tapi lu sadar gak sih ibu dari keluarga Park itu? Si ibu yang cakep ini nih. Dia kenapa di highlight ya. Cakep memang. Minta maaf ke significant other. Lanjut. Nah, apa ya? Gue ngerasa dia tuh gampang banget dibaca gara-gara lu tau gak sih dia tuh kayak tipikal anak kaya dari kecil nih. Iya. Polos dikit excited. Iya, excited. Dan ini apa sih kayak kelihatan, sumpah. Gak apa ya, kasarnya emang gak pernah hidup susah gitu loh. Jadi kayak percaya sama orang tuh gampang gitu loh. Sedangkan terlalu banyak hal baru buat dia. Iya. Sedangkan yang lucunya suaminya yang berangkat dari orang biasa aja. Karena waktu itu pernah ngomong, kan dia ngomong bau ya. Dia kan ngomong, dulu kan aku sering naik kereta. Jadi apal baunya. Makanya yang gampang ketipu ibunya, bapaknya kan curiga. Sering curiga kan. Curigaan itu loh. Tapi kalau kita lihat dari film ini, bapaknya tuh naruh banget ke istrinya. Maksudnya kayak keputusan kayak keputusan yang urusan rumah ya, masalah orang-orang yang kerja di rumah itu semuanya di nyokap semua. Makanya gampang buat dikibulin. Aja kan. Yes-man aja. Aku yang keluar uang. Nanti aku kerja. Iya. Yang ngurusin mah istri saya. Suka-suka dia. Suka-suka dia. Yang penting mah seneng. Nah, yang bikin gue juga kayak aja nih si Bong Joon-ho nih bukan kaleng-kaleng gitu. Director gokil. Itu gimana cara dia ngegambarin scene-scene intens dengan sinematik yang bagus ya. Manis banget. Iya, nebelin si emosinya. Kayak waktu itu kan jadi di scene yang lu ingat kan rumah yang mereka kebanjiran. Yang akhir berarti ya. Iya, akhir. Itu kan pas mereka dateng, wah rumahnya udah tenggelam tuh. Akhirnya mereka sibuk nyelamatin segala macam. Nah, anak yang pertama itu yang si laki si Kiwo itu nyelamatin batu yang dikasih di awal itu. Terus kayak megangin batu. Terus scene-nya tuh kayak ngegambarin, kan kameranya ngegambarin ruangan ada lorongnya. Ada lorongnya, ada si ruangan ruangan depan itu. Nah, di ruangan lorongnya itu ada bapaknya lagi sibuk ngeluarin air. Sama nah terus di ruangan yang depannya itu ada si Kiwo lagi megangin batu. Tapi lampunya kedap-kedip di Kiwo doang. Kayak ngegambarin si Kiwo nih lagi kayak ajar gue bingung, gue kecewa, gue marah. Kayak Muchidori. Kenapa jadi Amaterasu? Iya, gambarin campur aduk perasaan. Karena perkara lampu dan tuh. Anjir. Ngegambarin apa? Iya. Manis banget sih emang sih. Bapak itu lagi sibuk dia kayak
bengong. Let me think it. Iya kayak let me think it for a moment gitu. Dan emang editornya si ini pada set Jinmo. Si Jinmo itu emang apa ya, jenis banget. Lo inget yang pas mereka lagi tadi simulasi orang kaya. Oh iya, simulasi orang kaya. Itu kan ada hujan apa segala macam. Iya, lagi hujan. Terus itu pas tensinya naik, itu gerimis, hujannya, suaranya, soundtrack itu semua disesuaikan sama tensi filmnya. Gokil. Wah, detail banget. Dan lu tau gak yang lebih impresif lagi apa? Jinmo ini ngedit di software Final Cut Pro 7. Itu software udah outdated di tahun 2011 supportnya. Oke. Terus dia pakai laptop Apple ya, Mac lah berarti kan. Itu yang supportnya itu udah selesai di 2014. Dia bikin film itu buat 2011. Dia udah gak pernah update dari 2012 tuh Mac itu. Ngedit film pakai Final Cut Pro 7. Bukan tugas kuliah. Iya. Bukan short movie. Bukan tugas seni budaya. Film anjir. Gokil memang. Gokil ya. Film. Kayak memang skill before gear guys. Gokil. Gokil. Maksudnya ya bro, apapun lu mau ya hobi dah, misalnya gaming gitu. Lu mau punya RTX 4090, tolol aja. Iya, benar. Dan keren ya di sini. Karena gua gak ngerti sih, ini film apa ya, cukup bagus di mata gua. Si keluarga Kim ini gak cuman main film doang, gimana satu film tapi kayak main 2 film, ngerti gak lo? Karena dia memerankan beda karakter sebagai keluarga, beda karakter, dan di sana menjadi karyawan gitu. Dia harus berpura-pura. Dia acting dalam acting. Bahkan kayak gokil. Two-in-one. Oh iya juga ya. Iya. Ajar gue baru kepikiran. Bahkan si siapa namanya, anak pertamanya Kiwo. Pas setelah pala digebrak pakai batu tuh. Iya. Kan dia sempat masuk rumah sakit tuh. Jadi 3 karakter. Itu main 3 karakter menurut gue dah. Jadi orang tolol. Beda semua. Iya benar. Harus rada-rada rusak gitu kan otaknya. Iya. Ya menurut tuh digeprek gitu, Pak. Digeprek. Pakai batu candi. Terus ya kalau lu lihat itu kontras banget loh. Kayak waktu yang jadi guru lesnya yang serius tegas, terus walaupun pinter dia ada main sama anak bosnya gitu kan. Ya itu memang di luar ya. Itu urusan lain. Cuman maksudnya pekerjaan dia profesional tuh. Sama kayak Kijung pun kayak gitu. Kayak di rumah tuh sama bapaknya yang papa gitu-gitu, tapi pas lah jadi guru seni terang bener-bener kayak psikolog gitu loh. Beda jauh banget. Itu bagus banget lagi. Asik gue juga baru gokil. Agak mirip-mirip tuh mungkin bokapnya kali. Bokapnya emang ada karakter supir. Karena bokapnya emang asli supir. Jadi emang dia udah terbiasa kayak ya ngobrol sama orang yang di yang dia bawa. Gila nama karakter dia aja kan. Nyokapnya juga lumayan sih, dari ibu rumah tangga yang bantu-bantuin tiba-tiba jadi ART yang harus paling gokil emang rumah orang kaya yang ditariknya dari yayasan gitu loh. Nah makanya menurut gue ini film anjir kayak nggak cuman bagus secara visual dan cerita ya, tapi kayak ngangkat isu sosial kita tadi yang kita bahas tuh kayak dalam banget gitu. Bener. Makanya jadi kayak one of the best films I've ever watched gitu. Yang lu pernah tonton? Yang gue pernah tonton. Salah satu film terbaik lah. Gue setuju sama itu sih. Kayak ikut gue sih di situ. Ikut ya. Keren ya. Prestasinya juga banyak soalnya. Jadi kayak prestasinya membuktikan. Valid. Dan banyak banget gitu hal-hal unik, fun fact yang bisa lu, kalau lu seneng ya kayak detail-detail kecil, film ini cocok. Cocok banget, banyak banget kalau lu mau emang ngulik nonton gitu ya. Kayak lu mau nonton 2-3 kali, nggak tahu ya kalau lu mau nonton sampai 10 kali bosen kayaknya. Bosen sih. Upin udah SMP tau gak lu? Nggak usah, ini aja mas. Ini terlalu jauh mas. Parasite aja. Oh iya Parasite. Ya maksudnya kalau misalnya lu mau nonton berapa kali gitu kayak biar nggak nonton subtitle doang. Iya. Kalau lu mau cari tahu, wah jangan cuma sekali. Bukan cuma sekali. Sebenarnya dari tadi dari tadi yang kita bahas aja kayak lu masih bisa nemu detail lebih ya. Masih ada banyak gitu, banyak banget kayak. Dan ya menurut gue hati-hati lah besok-besok kalau ditawarin kerja sama orang kaya ya. Siapa tahu ada basementnya. Iya, kayak jadi serem gitu kerja sama orang kaya. Jadi horor, thriller. Kerjaan emang orang kaya doang kan. Kayaknya orang kaya bisa pindah kerjaan ngasih karya. Kayak pesannya kebalik deh. Kalau lu orang kaya hati-hati dia nge-hire orang. Itu
juga nggak sih? Enggak juga men. Iya sih. Iya dong. Jadi buat orang kaya hati-hati kalau nge-hire orang. Ntar ditusuk. Ih serem. Sama mulut sih, jaga mulut. Iya. Itu bocah gara-gara katain bau mati. Bayangin ada bapak katain bau baper nusuk. Mau lu. Sampai gremet-gremet. Ini sih Parisnya tuh kerennya adalah bener ngasih tahu fakta dunia nyata gitu loh, bahwa ya realita. Iya nggak semudah itu. Nggak semudah gitu itu men. Dan terlebih kalau misalnya lu terdesak di keadaan sulit ya, iya, sangat mungkin lu menghalalkan segala cara. Jadi sebisa mungkin lu pakai akal sehat lu deh gitu. Iya, gak usah lah aneh-aneh lu kepepet judi kayak. Itu agak jangan terlalu cerita diri sendiri. Enggak, kenapa jadi cerita diri sendiri? Enggak ya guys. Saya tidak. Mama, papa. Papa geli. ya agak ngaca nih. Enggak mas, enggak kayak gitu pesan. Jadi, moral. Buat kalau misalkan ada yang mau ngasih info tambahan lagi, atau misalkan mau ngasih referensi film lagi, bisa DM ke Instagram kita. Kita di Anamor Film. Dan bisa follow kita di Spotify. Iya. Anamor Film juga. Iya. Nah, ini yang lo lagi dengerin ini pencetnya tuh follow. Nah, ya, betul. Follow kita ya, support kita guys. Atau misalkan ada yang mau kayak bahas film ini dong bang, segala macam DM bisa aja. Ke Instagram yang ada di bawah sini. Ya. Nah, untuk episode perdana kita mungkin sampai sini aja ya, bahas Parasite-nya ya. Parasite boleh. Dan ya cukup kali ya. Maaf lah kalau ada salah ngomong gitu kan, namanya juga masih perdana. Ya, perdana. Kalau misalnya ada yang tersindir atau apa, boleh langsung DM aja dia. Jangan viralin. Jangan lu record, lu taruh TikTok, meninggal kitanya. Sekarang apa viral nih? Saya takut jadinya. Kan masa nyoba masa langsung nyemplung. Iya, jadi kayak gitu. Tolong dong mau hidup juga nih. Gitu. Jadi, terima kasih guys. Bye. Terima kasih, bye. See you next time.